Pernah gak sih kalian ngeliat video orang-orang hebat yang lagi presentasi atau lagi berbicara di depan umum dengan sangat lantang dan yakin? Kira-kira gimana sih cara mereka bisa melakukan itu? Terus kita bisa jadi kayak mereka gak ya? Is whether you like it or not, get very comfortable. It may take a while with public speaking, for example. I mean that's an asset that will last you 50 or 60 years, and it's a liability if you don't like doing it and are uncomfortable doing it. That also will last you 50 or 60 years, and it's a necessary skill. But a lot of the skills are just human skills. If you get the best out of people around you. Halo semua, perkenalkan nama gue Moko dan gue merupakan seorang fresh graduate yang baru lulus di tahun ini. Sialnya, gue masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Daripada gue gabut, mending gue mengisi kekosongan waktu gue untuk mencoba membuat konten. Yang mana konten gue ini akan berupa storytelling. Dan itu gue lakukan untuk membuat diri gue lebih pandai atau lebih jago dalam hal public speaking. Karena gue sadar public speaking itu merupakan skill yang sangat diperlukan dalam industri manapun atau dalam hal apapun. Jadi gue memutuskan untuk membuat konten tentang storytelling. Oke, jadi gue bakal cerita sedikit tentang diri gue. Jadi gue ini merupakan seorang introvert yang mana lu tuh sendiri kalau introvert itu susah banget yang namanya buat ngomong di depan umum. Bahkan jangankan di depan umum, mungkin sama temen tongkrongan aja masih agak susah gitu buat ngomong. So, jadi makanya mungkin hal itu yang bikin gue selama ini susah untuk melakukan public speaking. Tapi gue sadar kalau misalnya kekurangan itu bukan untuk menjadi alasan kita buat stuck. Maka dari itu gue melakukan konten ini untuk mendobrak barrier tersebut agar gue bisa step up dan bisa lebih jago lagi untuk melakukan public speaking. Dan itu merupakan step awal yang gue lakukan untuk mengubah diri gue sendiri dan mengupgrade diri gue ke versi yang lebih baik. Oke, gue bakal cerita sedikit tentang bagaimana sih proses pembuatan konten ini, konten yang lu lihat sekarang ini. Jadi pertama itu gue melakukan research kecil-kecilan mengenai public speaking, tentang apa sih public speaking itu dan bagaimana sih cara melakukan itu dengan efektif. So, jadi gue menemukan beberapa hal yang gue temukan di internet dan juga YouTube dengan source atau sumber-sumber yang jelas. So, jadi berdasarkan hasil-hasil riset kecil tersebut yang gue dapatkan, public speaking merupakan melakukan komunikasi yang baik di depan umum, yang mana seni tersebut bisa kita lakukan dengan cara pengolahan kata yang baik, mimik wajah yang baik, lalu pergerakan tubuh yang baik. Itu bisa dapat meyakinkan orang-orang yang melihat kita berbicara lebih yakin terhadap kita. Maka dari itu, public speaking bukan hanya tentang berbicara seperti berpidato atau mungkin berbicara seperti membaca teks. Itu hal yang lebih kompleks daripada hal-hal tersebut. So, jadi kegunaan dari public speaking itu sangatlah banyak. Yang pertama itu dapat memboosting energi kita atau tingkat kepercayaan diri kita ketika sedang berbicara, agar dapat meyakinkan lawan bicara kita atau meyakinkan halayak umum ketika kita sedang berbicara di depan umum. Yang kedua, mungkin gue beri contoh aja kali ya, kayak misalnya kalian sedang interview kerja. Nah, skill public speaking itu sangat dibutuhkan ketika berkomunikasi dengan HR, karena secara langsung HR dapat menilai kita dan menilai kemampuan kita dari cara kita berbicara. Lalu yang kedua, mungkin ketika kita memiliki bisnis atau produk, ketika kita dan menawarkan produk tersebut kepada customer, hal itu sangat diperlukan untuk meyakinkan customer tentang produk yang kita jual. Ketika kita sudah yakin, customer akan meningkatkan change atau kesempatan customer untuk membeli produk kita karena atas keyakinan kita akan produk kita sendiri tersebut. Jadi maka dari itu gue rasa public speaking merupakan skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena gue pikir atau gue rasa public speaking itu merupakan skill yang bisa diasah dan dilatih. The most powerful person in the world is storyteller. Dan gue setuju dengan itu. Kenapa?
Karena kalau kayak kata Pak Wogoe yang dua lagi, si Om Bill sama si Om Tom, mereka ini dikenal sebagai salah satu bapak jurnalisme modern ya. Dan mereka menyebut era ini adalah era banjirnya informasi. Dan untuk memenangkan kompetisi di era yang informasi sebanyak ini, storytelling adalah kunci. Dan gue sepakat banget dengan itu. Karena untuk memenangkan persaingan di dunia digital, storytelling adalah kunci yang krusial. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking kita yaitu dengan cara melakukan storytelling. Di mana storytelling sendiri itu merupakan sebuah kegiatan menceritakan ulang kembali kepada orang lain. Entah itu kejadian, kisah yang kita alami, ataupun kisah yang pernah kita baca. Jadi maka dari itu storytelling ini sendiri merupakan salah satu cara ampuh untuk meningkatkan skill public speaking kita. Karena di dalam situ kita melakukan monolog yang mana kita berbicara sendiri, entah di depan cermin, di depan kaca, atau mungkin berbicara langsung kepada teman kita dengan cara kita menceritakan ulang kisah kita kembali, atau mungkin bercerita di depan panggung kepada masyarakat umum. Jadi itu merupakan salah satu trik atau salah satu cara untuk kita dapat meningkatkan skill public speaking kita. Dan tentu aja storytelling ini bukan hal yang mudah, apalagi kalau misalnya kalian membuat konten storytelling seperti yang gue lakukan saat ini, berbicara sendiri di depan kamera, itu bukan satu hal yang mudah. Maka dari itu, gue pun melatih hal tersebut dengan cara gue mulai berbicara terhadap diri sendiri di depan cermin, dan mungkin itu terlihat seperti orang gila, tapi ya gue melakukan hal itu untuk melatih cara gue melakukan storytelling agar jauh lebih baik. Dan ini merupakan video pertama gue dalam melakukan hal itu. Jadi, mulai sekarang dan kedepannya gue bakal rajin upload video tentang storytelling di konten gue ini. Karena gue berharap, atas gue lakukannya hal itu, gue berharap gue bisa meningkatkan skill public speaking gue ke depannya. Dan gue berharap juga kepada kalian untuk memulai mencari-cari di internet bagaimana cara meningkatkan skill public speaking. Karena gue rasa itu sangatlah berguna bagi kalian ke depannya. Gue sadar video ini banyak kurangnya, dan gue mohon maaf akan hal itu, dan kedepannya gue bakal berusaha lebih bagus lagi daripada video ini. Jadi sekian dulu video pengenalan dari gue, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan see you!